Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul atau wasilah artinya adalah media, artinya adalah penghubung dan perantara. Seseorang berdoa kepada Allah, ia bisa langsung berdoa kepada Allah, atau ia mencari perantara, penghubung, wasilah dengan tawassul agar doanya lebih didengar dan diperkenankan oleh Allah. Bertawasul diperintahkan di surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqallah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah media atau penghubung di dalam kalian berdoa kepada Allah, yaitu tawassul atau wasilah. Di dalam sebuah hadis, seorang sahabat tunanetra datang kepada Nabi. Ia meminta agar Nabi mendoakan kesembuhannya. Nabi kemudian memberikan dua pilihan. Aku berdoa untukmu untuk kesembuhanmu, atau engkau bersabar dengan keadaanmu sekarang. Sahabat itu tetap meminta agar ia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi memerintah sahabat itu untuk berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dan diajarkan doa. Di antara bacaan doanya adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepada nabimu, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kata menghadap dengan nabimu difahami sebagai bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang sangat agung. Atas dasar ini, maka tawasul itu dapat dijalankan dengan 3 hal. Yang pertama, tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Al-asma, al-husna, was-sifat al-ula. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Di dalam sebuah hadis dikisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama bertawasul karena ia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua bertawasul karena ia memenuhi hak dari buruh dan pekerjanya. Yang ketiga ia bertawasul karena ia menghindarkan diri dari perbuatan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawasul dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh setelahnya. Sebagaimana tadi, seorang buta bertawasul kepada Nabi. Sahabat Umar pun pernah bertawasul kepada paman dan Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian juga beberapa sahabat bertawasul dengan sesama sahabat atau dengan baginda Nabi. Tawasul jenis yang ketiga, para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan dibolehkan ketika orang itu masih hidup. Karenanya sahabat tunanetra datang kepada Nabi dan Nabi masih hidup. Demikian juga sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawasul dengan pambanda Nabi juga ketika masih hidup. Manakala sudah meninggal dunia, tawasulnya dengan nama Allah atau tawasulnya dengan amal-amal soleh kita, atau langsung kita bermunajat memohon kepada Allah, zat yang maha mendengar, yang maha memenuhi seluruh dari hajat-hajat kita. Pendapat kedua, dibolehkan tawasul setelah orang itu meninggal dunia. Syaratnya ia bukan meminta kepada yang meninggal, memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang kuasa memenuhi semua permintaan kita, permohonan kita, doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadaku, niscaya aku akan penuhi doa-doa kalian. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertawasul dengan sebaik-baiknya. Doa kita dikabulkan. Demikian juga semua hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.